Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Adi Sofa, dosen STIA Sisio Marabungo, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran dengan menggunakan DAA, yakni Delivery Interaction Assessment, pada mata kuliah yang saya ampu, yakni Pendidikan Agama Islam, dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya melanjutkan teknik pengajaran, saya terlebih dahulu akan menjelaskan luaran yang diharapkan dan mode pembelajaran pada kuliah pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan mata kuliah dasar umum yang wajib bagi semua mahasiswa mengikutinya. Dengan pendidikan agama ini diharapkan mahasiswa mempunyai dasar pengetahuan yang akan membentuk karakter dengan norma-norma agama sehingga terwujud menjadi insan akademisi yang kuat keimanannya, semangat dalam menggali ilmu pengetahuan yang luas, dan tentunya diiringi dengan akhlakul yang mulia atau akhlakul karimah. Topik perkuliahan dalam satu semester ini, jadi sampai 16 kali pertemuan. Yang pertama adalah pengantar pendidikan agama, dijelaskan juga silabus dan kontrak perkuliahan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan manusia dan agama secara umum, masuk kepada Islam, bagaimana pemahaman dan aplikasinya. Pertemuan keempat adalah membahas tentang 6 rukun iman, korelasinya dengan kehidupan. Kemudian 5 rukun Islam sebagai bangunan yang harus tegak dalam diri seorang muslim. Mengkaji tentang sumber pokok ajaran Islam yang meliputi Al-Quran atau Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah dan Ijtihad. Membahas tentang pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, pandangan Islam tentang administrasi. Kemudian di pertengahan semester kita mengadakan ujian tengah semester. Kemudian juga mengkaji tentang akhlak Islami, membahas juga tentang organisasi Islam di Indonesia, kepemimpinan dalam Islam, pandangan tentang pluralitas agama, menganalisis berita-berita dunia Islam, dan mengkaji tentang takwa dan urgensinya dalam kehidupan. Diakhiri dengan ujian akhir semester. Strategi pembelajaran, yakni dengan 2 metode. Yang pertama adalah dengan cara ceramah atau klasikal, yakni memberi pemahaman, kemudian juga dibentuknya forum diskusi dan dialog dengan saling tanya dan jawab. Baik itu sesama kelompok maupun bisa ditanyakan kepada dosen. Adanya evaluasi, penilaian akhir mata kuliah pendidikan agama adalah sebagai berikut. Ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah presentasi kehadiran 15%, tugas dan partisipasi di kelas 20%, perilaku 10%, ujian mid semester 15%, dan ujian akhir semester. Awal perkuliahan juga saya sebagai dosen, karena pendidikan agama ini adalah khususnya disampaikan di semester awal, maka perlu juga para mahasiswa atau mahasiswa baru ini memahami kriteria-kriteria penilaian yang mungkin ketika di sekolah itu hanya dengan angka-angka, tapi sekarang sudah menggunakan simbol huruf A, B, C, D, atau E. Bagi mahasiswa untuk mengetahui tentang evaluasi keberhasilan studi akhir semester. Jadi di sini kita menjelaskan juga kepada para mahasiswa indeks prestasi yang diperoleh apabila dia mendapatkan IPK, indeks prestasinya itu 3 atau lebih, itu dia mendapatkan beban studi semester yang akan datang itu bisa dia mengambil mata kuliah 22 sampai 24 SKS atau mendapatkan SKS yang maksimal. Kemudian apabila dia mendapatkan IPK-nya 2,50 sampai 2,99, dia mendapatkan jatah 19 sampai 21 SKS. Artinya dia sudah mulai berkurang bobot SKS-nya.
2 sampai 2,49, dia hanya mendapatkan 16 sampai 18 SKS. Apabila dia mendapatkan IPK 1,50 sampai 1,99, dia hanya mendapatkan 12 sampai 15 SKS, dan apabila dia IPK-nya 1,50, tidak lebih daripada ini, berarti dia hanya mengikuti kurang dari 12 SKS. Nah, sehingga mahasiswa akan terpacu bagaimana agar dia senantiasa untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan IPK yang tinggi. Nah, kemudian berikutnya, ini di antara mata kuliah yang saya ampu, ini diantaranya adalah ada satu tema, yaitu tema karena saya mengajar di administrasi negara, maka salah satu tema yang saya angkat ini adalah bagaimana pandangan Islam tentang administrasi. Ini pun nanti ada video lanjutannya. Ketika saya mengajar di kelas ini, saya coba untuk tampilkan, saya menyampaikan tentang bagaimana pandangan Islam tentang administrasi. Tujuan dari perkuliahan ini, ya, dosen memberikan penjelasan tentang pengertian apa itu administrasi secara umum, kemudian bagaimanakah Islam membahas tentang administrasi. Apakah Islam hanya mempelajari tentang ibadah khusus saja seperti sholat, zakat, puasa, membaca Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Nah, dari materi ini diharapkan mahasiswa memahami bahwa Islam itu luas dan umatnya wajib untuk belajar secara komprehensif baik ilmu keagamaan maupun ilmu umum yang semuanya bersumber dari Allah yang Maha Alim. Standar kompetensi setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang pengertian administrasi dan memahami bahwa Islam dengan ajarannya sangat memperhatikan tentang tertib administrasi. Nah, materinya itu meliputi dari mulai pengertian administrasi, pandangan Islam tentang administrasi, berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis, maupun juga berdasarkan sejarah Islam. Bahwa dari ajarannya, itu Islam itu sangat tertib administrasi. Kegiatan pembelajaran. Ya, jadi biasanya pertemuan awal atau 15 menit pertama membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam. Kemudian juga melakukan kontrak waktu, menyampaikan materi yang dibahas, sehingga mahasiswa bisa dia mempersiapkan segala sesuatunya, juga mengisi kehadiran, dan mulai mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat bila diperlukan. Kemudian pertemuan inti, 10 menit berlangsung, itu dosen biasanya membentuk kelompok diskusi, kemudian mengamati daripada jalannya diskusi tersebut. Setelah selesai mereka saling berdialog, baru kemudian dosen mengulas kembali pembahasan-pembahasan yang ada. Pertemuan akhir ini baru memberikan kesimpulan-kesimpulan dan juga memotivasi kepada mahasiswa, dan baru menutup perkuliahan itu dengan mengucapkan salam. Demikian pembahasan materi pendidikan agama Islam ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kuliah pada pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi ini kita akan membahas tentang administrasi dalam Islam, ya. Kita kuliah di bidang administrasi. Ya, tentunya kalian paham apa itu administrasi. Nah, silakan bagi kalian yang tahu apa definisi administrasi itu, silakan angkat tangan. Ya. Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fikri Fatoni. Jadi administrasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Ya, terima kasih Fikri. Yang lain, kalau secara sempit apa sih administrasi itu? Ya, silakan, Jian. Administrasi secara sempit seperti cara mencatat, kebutuhan, pokok kebutuhan
bagus ya. Ini yang kita sudah pahami apa itu administrasi. Lalu bagaimana sih administrasi dalam Islam itu? Ya, tadi secara sempit administrasi adalah aktivitas catat mencatat, ya, pembukuan secara ketatausahaan. Ya. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Fikri, administrasi itu secara luas adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, ya. Kemudian dia punya tujuan yang jelas, ya, sehingga dengan itu kemudian dia tercapailah satu tujuan tersebut, gitu ya. Jadi ketika bicara administrasi, bagaimana Islam memandang administrasi ini? Apakah Islam itu bicara tentang administrasi, atau apakah Islam itu tidak memperdulikan tentang administrasi? Apakah Islam itu hanya bicara tentang sholat saja, ya, ibadah mahdzah dalam arti ya mungkin zakat, ya, urusan di masjid, gitu kan? Ataukah Islam bicara administrasi? Nah, maka mari kita simak bagaimana pandangan Islam tersebut. Ya. Oke, sebelum lebih jauh kita akan pahami dulu kata Islam, ya, secara etimologi atau secara bahasa. Dari kata aslama yuslimu islaman, artinya selamat, damai, dan aman. Secara terminologis atau secara definisi, agama Islam itu adalah agama yang diwahyukan kepada para rasul untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, kalau sudah bicara seluruh aspek kehidupan manusia, tentunya administrasi juga akan kita bicarakan. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada bagaimana pandangan Al-Quran terhadap administrasi. Nah, mungkin dari kalian sendiri ada pertanyaan, ya. Apa sih yang ada di dalam administrasi Islam itu? Oke, kita akan bahas bagaimana pandangan Al-Quran terhadap administrasi. Jadi ketika kita bicara Islam, itu kita tidak lepas daripada sumber ajaran Islam itu sendiri. Nah, sumber ajaran Islam yang pokok itu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, nah, ini dibahas, ini khususnya di dalam Quran surat Al-Baqarah 282. Ya. Nanti kita cek Al-Qurannya, kemudian kita lihat terjemahannya, apakah Al-Quran membahas tentang administrasi. Nah, sengaja Bapak kasih warna kuning ya di terjemahan ini untuk menegaskan bahwa ini unsur-unsur keadministrasian. Artinya di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282 ini, ya, kita bacakan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, apabila kita bermasyarakat, kemudian di situ nanti ada interaksi, kemudian juga mungkin ketika kita berbisnis, ya, itu masuk dalam bermuamalah. Ya. Tidak secara tunai, jadi kalau tunai itu kita tidak perlu mencatatkannya. Seperti kita dalam jual beli itu kan tidak perlu kita dicatat, ya kan? Tapi kalau kita tidak secara tunai, maka Islam mewajibkan kita untuk menuliskannya. Untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, ketika kita bicara menuliskan di sini, ini sudah masuk unsur administrasi. Ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, di sini dalam Islam itu kita nggak boleh merekayasa tulisan, gitu ya. Artinya kita maladministrasi. Artinya kita melanggar daripada tatanan administrasi yang benar. Kita harus benar menuliskannya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya. Sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang. Berhutang itu mengimlakan apa yang akan dituliskan. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jadi kita mengimlakan. Mengimlakan itu artinya menjelaskan, gitu. Ya, mengimlakan itu artinya menjelaskan, dibaca ulang, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan daripada tulisan tersebut. Jika yang berhutang itu orang yang lemah, orang yang dhaif ya kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, atau lemah akalnya atau lemah keadaannya, seperti dia cacat gitu ya. Dia sendiri tidak mampu dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Jadi dibantu. Jadi dibantu oleh
orang lain yang membantu mengimlakkan. Dan persaksikanlah. Jadi ada saksi. Kenapa diperlukan saksi? Karena bisa jadi ketika kita terjadi masalah hutang piutang, kemudian ternyata kita yang pinjam ini meninggal, nah maka orang yang meminjamkan uang ini kan bisa menuntut kepada ahli warisnya, ataupun sebaliknya, gitu ya. Orang yang meminjamkan ini meninggal, kemudian kita mau membayar, ini bayar ke siapa nih? Nah kita memberikan bayaran itu kepada ahli warisnya. Gitu. Jadi sudah jelas sekali di sini dalam Islam begitu rapihnya administrasi dalam Islam. Ada persaksikan dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Ya, jadi ini kalau kita pinjam di perbankan, kebetulan direkturnya itu adalah paman kita, gitu ya, atau kita. Bisa nggak kita pinjam uang 5M gitu ya ke bank tersebut karena itu punya kita, direkturnya kita, kemudian kita langsung pinjam aja? Bisa nggak? Bisa, tapi nanti kita di penjara, ya kan? Bisa gitu ya, tapi akhirnya jadi bermasalah gitu. Jadi walaupun itu kita, maka kita tetap di situ akan dimintai, silakan Anda mau pinjam, apa jaminannya? Ketika sudah ada jaminan, bahkan sampai disurvei, oh ya layak, kayaknya jaminannya harganya sekian gitu. Biasanya harganya jaminan itu dia lebih besar biasanya. Kita pinjam 5M, biasanya jaminannya itu mungkin 7M gitu ya. Karena untuk menjaga itu, ya, menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian biasanya juga kita setelah disurvei nanti bikin surat perjanjian, masalah angsurannya dan sebagainya gitu. Jadi jelas sekali. Nah itu sebetulnya sudah sangat Islami. Nah sekarang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mungkin kita pernah kita pinjam uang sama teman, ya kan, ataupun kita pernah dipinjemin uang, ataupun teman pinjam uang ke kita, pernah nggak? Pernah ya, walaupun nominalnya mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Nah ketika kita pinjam uang, ataupun teman kita pinjam uang ke kita, biasanya kita ditulis atau tidak? Umumnya tidak. Kenapa itu tidak ditulis? Karena teman kita ini takut tersinggung. Masa pinjam 500.000, mungkin 500.000 agak kegedean ya. Pinjam 100.000 atau mungkin 50.000 ya, atau 20.000 lah ya. Masa ditulis? Kayak nggak percaya aja kan, kayak gitu, ya kan? Akhirnya iyalah, nah, kita lepas begitu aja. Nominalnya besar atau nanti di Al-Quran ini disebutkan besar maupun kecil, Al-Quran menganjurkan supaya ditulis. Itulah tertib administrasi. Tapi kita sering mengabaikan itu. Pernah juga ada teman yang pinjam. Jadi dengan hati-hati kemudian Bapak cerita, mohon maaf sekali, ya tidak niat saya nggak percaya atau apa, tapi saya pengen belajar tertib administrasi. Kalau di dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah 28, Bapak sebutkan 282 itu disebutkan kita kalau pinjam meminjam besar ataupun kecil itu harus dicatat. Boleh nggak saya catat? Dia mulai mikir ya kan? Nah, dia mulai mikir, boleh aja gitu. Nah, Bapak catat, akhirnya ambil kertas, walaupun tidak terlalu resmi, Bapak ambil kertas, Bapak catat. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya sebagai pihak pertama meminjamkan uang kepada si pihak kedua, sebutkan namanya. Jadi identitas kita sebutkan sesuai KTP kita, pihak kedua kita sebutkan sesuai KTP dia. Kalau perlu KTP-nya kan ditunjukkan. Nah, kemudian uangnya berapa nominal yang dipinjam, sampai kepada nanti pelunasannya kapan. Apakah dengan cara diangsur ataupun secara langsung ya, secara lunas gitu. Tanggalnya disebutkan, harinya disebutkan, kemudian Bapak tanda tangan. Dia tanda tangan juga. Ini sebetulnya tidak terlalu resmi.
ada yang lebih resmi lagi seperti yang disebutkan di sini, harus ada saksi. Itu yang lebih resmi lagi. Bahkan yang lebih bagus lagi itu kalau kita seperti di perbankan itu kan harus ada materai, memberikan kekuatan hukum. Tapi dengan tulisan kita seperti ini saja itu memberikan tanggung jawab dia untuk membayar. Dan alhamdulillah sesuai dengan perjanjian di surat tersebut, ketika ketemu dia udah mulai senyum-senyum, ya kan. Walaupun dia tidak tepat waktu, hari berikutnya kemudian Bapak bawa kertas itu, sebelum ditunjukkan dia sudah paham. Kayaknya Pak Ade mau nagih utang, ya kan. Gitu. Akhirnya dia bayar gitu. Itu diantaranya bahwa Islam sangat hati-hati dalam masalah hutang piutang ini. Kita. Artinya Al-Quran sudah sekian abad tahun yang lalu ternyata sudah sangat tertib administrasi. Nah, jadi kita ini harusnya seperti itu. Dan Islam itu ternyata sangat perhatian itu. Jadi Islam tidak hanya orientasinya sebatas tadi ibadah saja, gitu, ibadah mahdoh saja. Ternyata dalam hal bermuamalah pun kita luar biasa. Gitu. Nah, ini poin-poinnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2282. Nah, ini kan semuanya adalah unsur administrasi. Adanya surat perjanjian. Ini administrasi enggak? Adanya surat perjanjian, ya kan? Adanya seorang penulis. Nah, kalian ini harus handal. Jangan sampai kita masih gagap dalam masalah ketik mengetik, ya kan? Orang administrasi itu harus handal, ya. Penulis harus adil. Penulis dapat dipercaya. Orang yang dhaif atau yang lemah dan tidak sanggup itu dilarang menulis perjanjian. Nanti dibantu gitu oleh orang lain, ya. Ya seperti mungkin karena ada orang tua, ya kan, yang sudah kurang bisa menulis, itu dibantu oleh kita. Gitu. Menghadirkan 2 saksi dalam perjanjian, ya paling enggak, ya. Kemudian penjualan tunai tidak perlu ditulis. Jangan sampai kedua belah pihak dirugikan dalam perjanjian. Ya kadang-kadang kan kita merekayasa. Udahlah, dia nggak tahu kok. Bikin aja surat perjanjian kayak gini kan, kadang-kadang seperti itu kita memudahkan. Akhirnya kita merugikan dua belah pihak. Salah satu pihak tadi. Ya. Nah, ini penegasan perlunya surat perjanjian. Dalam sebuah perjanjian atau hutang piutang, kita sangat memerlukan surat perjanjian. Bukan karena kita saling mempercayai, lalu berkata tidak perlu dituliskan di atas kertas, padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah. Ya. Administrasi atau dikenal dengan ketatausahaan itu sangat penting terkait di berbagai bidang, baik hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Benar nggak nih? Ya, karena administrasi ini masuk ke semua ranah, ya, semua ranah kegiatan. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti ijazah, sertifikat, dan surat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum. Nah, jika akurasi isinya dijamin benar. Nah, ini kan ada orang yang nggak kuliah, tahu-tahu dapat ijazah. Nah, ini kan berarti kita melanggar daripada administrasi. Dia punya titel gitu. Nah, kita kan juga akan mempertanyakan titel tersebut. Nah, bagaimana Islam menguak administrasi secara sejarah? Ternyata Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, nah, pertama kali yang beliau bangun pondasinya itu adalah memberikan MOU kalau bahasa kitanya, Memorandum of Understanding ataupun bentuk kerjasama atau kesepakatan bersama Rasulullah dengan para sahabat yang saat itu ada orang-orang muhajirin dengan orang Madinah, apa disebutnya? Orang Ansor. Ternyata di sana juga ada komunitas baik muslim maupun non muslim. Nah, kemudian mereka bikin kesepakatan. Nah, dengan kesepakatan bersama inilah ini masuk dalam administrasi. Jadi ketika ada pertikaian, konflik, kesalahpahaman dan sebagainya, oh ya, di sini sudah ada aturannya. Nah, dikenal dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Nah, ini sudah masuk dalam ranah administrasi negara. Jadi Rasulullah itu sudah sedemikian rupa jelinya, ya, cerdasnya,
mengantisipasi agar ketika dia menata suatu wilayah itu sudah ada aturan-aturannya. Sehingga ketika ada yang melanggar dan sebagainya, oh ya ini kan sudah kita sepakati bersama. Ini loh aturannya. Gitu, ya.